Konnichiwa, kembali lagi di channel Sensei. Kali ini Sensei ingin membahas ya untuk SSW Kaigo Bahasa Indonesia chapter 4 atau yang keempat. Sebelum melihat video ini, saya sarankan untuk mengerjakan soal-soalnya terlebih dahulu ya minasang ya di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal SSW Kaigo Bahasa Indonesia yang keempat. Oke, yang pertama, di bawah ini pernyataan yang tidak tepat pada bantuan memberikan makan. Oke, untuk bantuan memberikan makan ini ada di halaman 146 sampai 150 minasang. Jadi minasang bisa dilihat halamannya ya, 146 sampai 150-an pemane ya agak kelebihan di sini. Nah, di sini bantuan makan minasang ya. Mungkin minasang bisa lihat di halaman ini untuk bantuan makan. Yang pertama, cara bentuk komunikasi yang penting. Di halaman 46 ya, 146 di sini ya. Lebih seperti ini. Yang B dilakukan dengan jam yang sama untuk mengatur ritme kehidupan. Yang C bentuk kesenangan, dan yang D cara agar manusia dapat memiliki energi untuk bertahan hidup. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Sini minasang yang A. Kenapa yang A? Kan yang tidak tepat minasang ya. Kalau yang B ya dilakukan dengan jam yang sama, betul. Maka itu harus dilakukan di jam yang sama supaya apa? Menampilkan ritme kehidupan. Yang C ya itu bentuk kesenangan ya, itu juga betul. Kenapa? Karena dengan makan mereka bisa bahagia ya. Nah itu ya. Dan yang D cara agar manusia dapat memiliki energi untuk bertahan hidup, betul. Itu dari makna makannya. Nah, masukkan gizi ya, ini ya, gizi ya, gizi untuk mempertahankan aktivitas hidup ada. Kalau yang cara bentuk komunikasi yang penting, di sini ini ada di halaman 150-an mana nih? Nah, ini keterangannya, tidak mengajak bicara saat pengguna mengunyah untuk mencegah aspirasi. Jadi ini bukan cara komunikasi yang penting di sini. Nah, itu dia. Lanjut nomor 2, manakah di bawah ini pemahaman yang tepat pada perawatan diri? Oke, kita ke perawatan diri minasang. Ini ada di halaman 170-an. Di sini 110-an. Oke, nah, ini di halaman 170-an. Nah, perawatan diri. Sebenarnya di sini tidak ada keterangan khususnya, tapi minasang bisa memahami arti dari merapikan diri. Yang A, perawatan diri adalah bentuk ekspresi individu. Yang B, perawatan hanya berpusat ya untuk membersihkan dan merapikan wajah dan tubuh. Yang C, perawatan tidak memiliki hubungan dengan kesehatan mental. Yang D, perawatan diri adalah hubungan yang terikat dengan dirinya sendiri tanpa adanya kepentingan dalam bermasyarakat sosial. Kalau kita melihat dari makna merapikan diri, nah ini ada keterangan ya, mengekspresikan individualitas yang mengarah ke bandingan mental. Nah, ada mentalnya juga ya. Jadi yang betul adalah yang A. Perawatan diri adalah bentuk ekspresi individu. Kalau yang B, kenapa? Berpusat, hanya pusatnya membersihkan aja, padahal tidak. Nah, bisa yang lainnya. Nah, di sini mental juga bisa membersihkan mental. Kemudian yang C, perawatan diri tidak memiliki hubungan kesehatan mental. Salah ya, di sini ada hubungannya. Jadi ini juga salah, tidak memiliki hubungan. Nah, ini salah minasangnya. Yang D, hubungan yang terikat dengan dirinya sendiri tanpa adanya kepentingan. Tidak ya minasangnya. Jelas perawatan diri itu pasti punya hubungan dengan bermasyarakat. Nah, ini di sini nih ada efeknya kan ya. Ritme kehidupan yang nyaman, juga mental dan fisik. Nah, di sini nih minasang. Nah, otomatis juga dalam bermasyarakat juga pasti penting minasang. Hai. Nomor 3,
pernyataan yang tepat untuk fungsi penggunaan lift mandi. Oke, sebenarnya untuk penggunaan lift mandi ya, itu sama kayak penggunaan Idoyorifto minasang. Ini minasang bisa lihat di 128 minasang. 128. Nah, kalau ini penggunaan lift mandi kurang lebih seperti ini minasang. Alat miripnya sama ya. Nah, soalnya lift mandi ya itu digunakan ini apa nih, ada coretannya. Lift mandi digunakan hanya untuk pasien tirah baring total. Yang B, lift mandi hanya digunakan pada pasien yang tidak bisa masuk ke backup sendiri. Yang C, lift mandi tidak bisa digunakan pada pasien pengguna kursi roda. Dan yang D, lift mandi jangan sering digunakan agar pasien dapat mandiri. Sebenarnya betul mana? Ya, yang B. Ya, namanya lift mandi ya pasti yang tidak bisa masuk ke backup sendiri. Kalau lift mandi digunakan hanya untuk pasien tirah baring total, tidak juga. Ya, kalau yang tidak tirah baring, contohnya dia daruri atau mungkin jadi fungsi dari alat ya ini ya. Lift ini sebenarnya apa coba? Bagi Goryosa yang ukuran tubuhnya itu melebihi ukuran manusia yang bisa kita angkat. Contohnya itu di atas 80 kilo. Nah itu udah bukan pakai tenaga manusia lagi, tapi harus pakai tenaga alat. Nah jadi nggak hanya digunakan untuk tirah baring saja, tapi juga bisa untuk lansia yang biasa. Nah itu otomatis yang nggak bisa masuk ke backup sendiri dong. Nah kalau yang C, pasien pengguna roda, tidak juga ya. Yang D juga sama, jangan sering digunakan. Nah enggak juga minasang ya. Jadi yang betul adalah yang B. Hai. Nomor 4, manakah fungsi bagian otak oksipital yang tepat? Oke, bagian otak oksipital ini ada di halaman 88 minasang. Di sini lengkap ya bagian otaknya. Nah nih. Nah nih, oksipital ini nih, oksipital nih. Fokusnya ke penglihatan, oke? Di halaman 88 minasang ya. 88. Nah, yang A mengatur penciuman, B mengatur pemikiran, C mengatur penglihatan, dan yang D mengatur pendengaran. So, dilihat dari materinya ini, ya modul ini berarti yang penglihatan. Jawabannya adalah yang C, des nih. Oke des. Oke. Yang nomor 5, nomor 5. Manakah pernyataan yang tepat saat memakaikan pakaian pada pasien hemiplegia? Oke. Untuk pasien hemiplegia ini ada di halaman 174. Di sini 174. Kita coba lihat ya. Ada di halaman 174. Nah, ini nih. Nah ini dia nih. Nah ini dia nih. Nah 174 ya. 174. Oke, coba lihat ya, bahas ya. Pakaikan pakaian yang jadi bagian yang sehat. Ya, jadi bagian yang sehat. Yang B, pastikan tidak adanya kerutan di baju dan sudah dipakaikan. Yang C, pakaikan pakaian dari kedua sisi, dan yang D, posisi perawat di bagian yang sehat. Oke. Di sini ada keterangannya, dilewatkan ya. Dilewatkan Nah, dilewatkan dari lengan sisi yang sakit terlebih dahulu, berarti jangan sisi yang sehat. Salah ya, ini salah yang tepat. Yang B, pastikan tidak adanya kerutan. Betul ya, pakaian yang kusut dan longgar bisa membuat tidak nyaman. Tadi betul kan ya, pastikan tidak adanya kerutan di baju dan sudah dipakaikan. Betul. Yang C, pakaikan pakaian dari kedua sisi. Ini juga salah, harusnya di sisi yang sakit. Yang D, posisi perawat di bagian yang sehat. Mana? Nah, di sini di bagian yang sakit, biasanya perawatnya ini, lihat nih, bagian yang sakit. Biasanya posisi perawatnya ini nih. Nah, bagian yang sakit. Jadi yang D juga salah. Nomor 6. Ayo. Di bawah ini pernyataan yang tepat untuk memberikan bantuan berjalan memakai tongkat. Biasanya memakai tongkat di jalan yang datar. Oke, tongkat jalan datar itu jadi ini mungkin di apa? Di materi ini ya itu tidak begitu jelas dijelaskan, tapi kalau kita lihat 135
Nah ini nih kuncinya di sini nih. Jadi urutan ya tongkat untuk turun dan jalan datar itu sama, yang beda hanya naik tangga. Berarti kita fokusnya ke yang urutan turun tangga. Nah, jadi tongkat sakit dan sehat mana? Tongkat sakit sehat. So jawabannya betul adalah yang C, guys nih. Yang C. Jadi turun itu sama dengan kayak jalan datar. Nah ini rumusnya nih. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 7. Pada gambar ini manakah pernyataan yang tepat untuk menjelaskan poin ke-1? Oke, ini ada di halaman 142 nih. Kita ke 142 minasang. Ini. Nah, ini nih. 142. Nah, ini keterangannya nih ada nih. Nah, yang A, perawat memastikan jalanan untuk maju ke depan. Yang B, perawat memastikan keamanan di belakang. Yang C, perawat membuka kedua kaki depan dan belakang. Dan yang D, perawat memastikan pasien tidak tergelincir jatuh ke belakang. Jadi apa? Memastikan keamanan bagian belakang. Jadi jawabannya betul adalah yang B, nih. So, ini ada di halaman 142. Yang nomor 8, yuk. Manakah fungsi bagian otak parietal yang tepat? Otak parietal tadi, ingat ya, halaman 88. Yuk, terus kita ke halaman 88. Kelebihan. Nah, ini dia. Nah, parietal. Oke, parietal berarti ada di sini nih, parietal nih. Nah, A mengatur penciuman, mengatur pemikiran, yang C mengatur penglihatan, dan yang D mengatur pendengaran. So, jadi yang benar yang mana? Ya, ada penilaian dan pemahaman, berarti memikirkan, biasanya jawabannya betul yang pemikiran. Ini ada di halaman 88. Nah, kalau yang pendengaran itu adanya di mana? Temporal. Penglihatan tadi ya occipital. Kalau yang penciuman ada di lobus frontal. Lanjut ke nomor 9. Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat tentang ICF? Oke, ICF itu ada di halaman 80-an. Kita ke halaman 80 minasang. Nah, ini ICF nih. Nah, ini ICF terus nih. Yang A ya, cara pandang dalam bermasyarakat agar terciptanya kesetaraan ras, agama, dan ideologi. Ini juga kurang tepat minasang. Yang B, cara pandang dalam bermasyarakat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk para penyandang disabilitas. Masih masuk akal. Yang C, cara pandang dalam masyarakat agar para penyandang disabilitas dapat hidup dan bekerja sama sebagai orang tanpa disabilitas. Bolehlah. Dan yang D, cara pandang yang digunakan untuk melihat sisi positif, betul ya, yang dimiliki penyandang disabilitas, tidak hanya sisi negatif yang dimiliki. So, ini ada keterangannya di sini nih. Memandang disabilitas ya minasang ya, dari sudut pandang positif dan bukan dari sudut pandang negatif. Cocok banget. Jadi jawaban yang D ya minasang ya. Jawaban yang D minasang. Nah, jawaban yang D biasanya. Jawabannya D. Nah, ya Kak. Lanjut lagi ke nomor 10. Jawaban ini pernyataan yang tidak tepat. Oke, tidak tepat ya, tentang bantuan perawatan diri. Oke. Kalau untuk perawatan diri tadi ada di halaman 170-an minasang ya. Tapi kita cari yang tidak tepatnya minasang. Ya, tentang perawatan diri minasang ya. Pada pengguna gangguan penglihatan, jelaskan bentuk pakaian tanpa membiarkan menyentuh bahan pakaian. So, ini ada keterangan tanpa membiarkan. Nah, ini juga udah salah minasang. Jadi ini betul minasang ya. Harusnya kan dia dibiarkan menyentuh pakaiannya karena dia nggak bisa lihat. Yang B, pada pasien gangguan pendengaran saat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Betul, dia nggak bisa mendengar, otomatis pakainya bahasa isyarat. Yang C, pasien lansia memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memilih pakaiannya sendiri. Betul ya.
Yang D menjelaskan berulang kali jika pengguna mengalami demensia. Ya betul ya, karena kita harus mengulang terus. Jadi jawabannya betul adalah yang A, yang tidak tepat. Lanjut nomor 11. Manakah fungsi otak temporal yang tepat? Masih ingat temporal? Nah, tadi ada di halaman 88. Oke, kalau mau tidak ingat kita ke halaman 88 dulu yuk. Ada 88. Nah, temporal, nah pendengaran, pemahaman bahasa yang ini minasang ya. Nah, ciuman, pemikiran, penglihatan, pendengaran. So, jadi jawaban betul adalah ya, so yang pendengaran biasanya minasang. Ada pendengaran minasang ya. Nomor 88. Lanjut. Manakah fungsi bagian otak frontal? Masih sama di halaman 88 minasang ini ya. Frontal. Nah, ini frontal nih. Oke. Penciuman, pemikiran, penglihatan, pergerakan. Kira-kira yang mana untuk yang frontal? So, pergerakan. Jadi jawabannya betul ada yang D, itu ada gerakan ya. Oke, nomor 13 terusnya 13. Jawaban ini posisi tubuh yang tepat untuk mengangkat barang. Oke, tentang angkat barang ini ada di body mekanik, berarti ada di halaman 37-an awal minasang ya. 37-an. Nah ini nih. Nah ini ya 37. A, dengan merapatkan kaki. Enggak ya. Kita harus agak lebar ya kalau kaki ya. Nah itu ya. Nah ini masih ini nih. Nah ini nih. Tidak menggunakan otot besar. Salah ya. Kita harus pakai otot yang besar. Nah ini ada enggak? Nah, yang C, melakukan pergerakan secara vertikal dan horizontal bersamaan. Oke. Salah juga ya, ini nggak boleh vertikal horizontal, ini masih gini nih. Nah, mengejar tubuh ya itu nggak boleh juga ya. Nah, dan yang D, lebih baik menarik ketimbang mendorong. Betul ya, lebih baik menarik ketimbang mendorong. Ini ada keterangannya di sini minasang. Nah ini nih. Jadi jawaban yang betul adalah yang D, guysnya. Nah, oke, ini ada di halaman 37 minasang keterangannya. Lanjut lagi. Guysnya. Pernyataan yang tepat untuk penentuan nasib sendiri adalah penentuan nasib sendiri minasang ya. Ini ada materinya juga, kurang lebih ada di halaman 12 minasang. Sebenarnya ada sih, cuma tidak secara spesifik ya. Apa sih itu ya? 12. Nah ini nih, anti lansia. Yang A, perawat memberikan bantuan hanya pada fungsi yang aktif. Tidak ya, ini ada katakan hanya fungsi yang aktif, atau yang hanya justru malah yang tidak aktif atau yang lumpuh itu harus diberikan bantuan misalnya. Yang B, perawat tidak hanya memberikan bantuan untuk menunjang pasien, tetapi juga menghormati segala keputusan pasien. Betul, Desne? Ada keterangannya di sini nih. Cara hidup dan lain sama ini. Nah, Desne. Yang C, perawat menghargai pentingnya memutuskan apa yang ingin ya dilakukan oleh diri mereka. Kok perawat? Bukan perawat ya, tapi harusnya apa? Penggunanya, Desne. Oleh diri mereka. Oh, diri mereka. Salah ya, bisa oleh penggunanya, bukan oleh diri mereka. Perawat memberikan dukungan yang dirancang untuk setiap pengguna individu, tidak memberikan dukungan ya yang dirancang. Yang merancang ya bukan perawatnya, tapi siapa? Pengguna atau goryosanya desnya. Jadi jawaban itu adalah yang B desnya. Ini ada di halamannya 12 adalah 15, pernyataan yang tidak tepat. Oke, ada keterangan lagi tidak tepat dalam panduan keamanan dan mencegah terjadinya kecelakaan adalah, mungkin kita bisa lihat aja minasangnya. Kita bisa memahami aja dari soal ini. Kira-kira yang mana? Yang A, gunakan sandal agar mudah dilepas pakai ya sehingga memudahkan mesin untuk bergerak. Yang B, ketika akan menggunakan perlengkapan bantuan keperawatan sebelum dipakai lakukan pengecekan. Ini betul minasang ya, betul ya. Jadi sebelum digunakan dicek. Oke, ini berarti baik. Yang C, waspada terhadap kabel yang terhubung dengan sumber listrik. Betul ya.
Nah, yang ini perhatikan dengan baik keadaan mesin ini juga betul. Berarti jawabannya betul adalah yang A, karena yang tidak tepat. Kenapa? Karena pakai sandal. Harus pakai, harusnya pakai apa? Sepatu biasanya minasang. Kalau pakai sandal itu bisa berbahaya. Karena apa? Bisa terjadinya slip. Nah, itu. Oke. Nomor 16, oke, tentang norovirus minasang ya. Norovirus ini sebenarnya tidak ada ciri-cirinya, cuma ini pernah dijelaskan ada di halaman 28 minasang. Nah ini ya, ini tentang norovirus, cuman mungkin tidak pernah dijelaskan di bukunya, cuman kita bisa mengira-ngira saja ya. Kalau norovirus itu apa? Norovirus itu adalah keracunan makanan karena terlalu banyak makan makanan yang belum matang atau mentah. Yang A, mual, muntah, diare dan batuk. So, karena ini pertanyaan yang tidak tepat. Mual betul ciri-cirinya, muntah betul, diare karena dia nggak berhubungan dengan keracunan makanannya. Yang betul adalah yang batuk. So, desne, karena yang tidak tepat. Lanjut, jenis sumber infeksi yang tepat adalah jenis sumber. Nah, ini sumber ini ada di halaman sama misalnya halaman 29-nya minasang ya. Sebaiknya. Nah, ini jenis sumber infeksi. Yang pertama ada bersin ya, udara, batuk dan dahak. Oke, ini ada dahak minasang ya. Di sini kalau bersin itu bukan sumbernya tapi apa? Jalur ya. Jadi 3 ini minasang. Nah, ya 3 ini itu jalurnya minasang, jalur. Dahak ini adalah sumbernya. Hai. 18, osteoporosis adalah kalau kita bicara osteoporosis itu di halaman 79 minasang. Sebenarnya minasang juga udah tahu kan ya tentang osteoporosis itu apa. Kita tinggal melihat lagi itu apa sih, lebih tentang tulang ya, tulang. Peradangan pada tulang yang disebabkan oleh bakteri, ini juga kurang tepat minasang. Yang B, melemahnya kekuatan tulang dan mudah terjadi pada tulang. Nah, ini juga betul minasang ya. Yang C, pembentukan tulang secara abnormal, kurang tepat juga. Yang D, timbulnya pertumbuhan sel-sel tulang yang abnormal, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang B, ini minasang. Ya. 19, bagian tulang yang dibanding mudah mengalami osteoporosis. Lihat di sini ya minasang ya. Ada tulang atas, pengumpil, vertebrata dan femur. Di sini ada femur, rusuk, tengkorak, rahang. So, jawaban betul adalah yang femur minasang. Ini kah? Lanjut ke nomor 20. Cara pencegahan nyeri pinggang adalah kita tadi masih sama ya, tentang body mekanik. Halaman 34. Kita ke body mekanik minasang. Nomor 34. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih. A, memutar bagian pinggang saat mengangkat barang. Ini nggak boleh memutar pinggang minasang ya, karena di sini keterangannya mana nih? Nggak boleh diputar minasang untuk malah berbahaya. Mana nih? Nah, ini nggak boleh diputar minasang nih. Ya, kita nggak boleh mutar ya karena berbahaya. Yang B, gunakan prinsip tuas dan tang. Kok dan tang, ada tang segala enggak minasang ya? Ini cuma aja prinsip tuas saja minasang ya ini nih. Yang C, lebih baik jongkok saat mengangkat barang. Betul ya tadi ya keterangannya minasang ya. Lebih baik jongkok saat lebih baik jongkok. Ini minasang. Nah, ini. Yang D, gunakan sepatu anti slip agar tidak nyeri pinggang. Gak ada hubungannya minasang ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Halaman 36 minasang. Lanjut ke nomor 21. Pernyataan yang tepat saat melakukan perpindahan dari kursi roda ke bak mandi adalah A, dudukan di dashboard, kemudian tubuh bagian sehat yang masuk. Yang B, saat masuk ke bak, perawat berada di sebelah bagian tubuh yang sehat. Yang C, berendam di bak mandi kurang lebih 20 menit. Yang D, dashboard pada bathtub disiram dengan air biasa agar pengguna merasa aman. Tentang cara ya, cara ini ada di halaman 191 sebenarnya minasang. Lagi-lagi mungkin di sini minasang harus memahami soal minasang ya, dibanding hanya membaca saja. Ini. Jadi harus pahami di halaman ini minasang ya. Yang A, dudukan dashboard ya. Ini dashboard mana sih dashboard? Ini dashboard nih, bisa kita gunakan dashboard.
Kemudian tubuh bagian sehat yang masuk. Betul ya, harus tubuh bagian sehat dulu yang masuk. Nah, itu ya. Nah, keterangannya sih, di sini nih ada nih. Bagian sehat dulu yang masuk. Berarti betul ini yang A. Kalau yang B, saat masuk ke bak perawat berada di sebelah bagian tubuh yang sehat. Udah ya, harusnya bagaimana? Yang sakit nih keterangannya. Dia lagi bilangin tubuh yang sakit nih. Yang saya berendam di bak mandi kurang lebih 20 menit. Enggak ya, untuk berendam itu enggak sampai 20 menit minasang, itu cuman 3 sampai 5 menit aja cukup minasang. Yang D, baseboard pada bed up disiram dengan air biasa agar pengguna merasa aman. Ini enggak ada keterangannya, maksudnya tidak ada hubungannya. Biasanya justru harus kering supaya tidak terjadi slip. Nah, nomor 22, saat menggunakan tongkat sejajar dengan apa? So, sebenarnya ini tidak ada pembahasannya minasang, tapi biasanya tongkat itu ya itu digunakan ya di antara bukan persendian siku. Minasang siku kan terlalu tinggi minasang. Sejajar dengan pinggang. Nah, ini juga masih kurang tepat juga, pinggang yang terlalu tinggi. Sejajar dengan antara pinggang dan panggul. Ini juga masih kurang, ini juga masih tinggi minasang, panggul. Persendian antara tulang paha dan tulang pinggul. Betul biasanya ya. Jadi antara tulang paha dan tulang pinggul. Nah, di sini tongkat biasanya tongkat. Yang 23, pernyataan yang tepat pada bantuan makan pada pasien tirah baring. Oke. Tirah baring ini ada di halaman 147 minasang. 147. Nah, ini nih. Nah, ini dia nih. Nah, 147 minasang. Nah, ini. Nah, jika menyelipkan bantal dan menurunkan dagu. Ya. Kemudian di sini nah keterangannya kan ya, dia supaya apa? Supaya naik. Nah, luruskan kaki di atas tempat tidur, salah ya. Kemudian ini nih keterangannya, menaikkan sandaran tempat tidur. Nah, ini keterangannya. Naikkan tubuh bagian atas. Betul minasang, ini keterangan gambarnya juga bagian atas itu apa? Naik semuanya. So, yang C, taruh bantal di bawah kaki, bukan bawah kaki ya. Nah, kepala. Menaikkan bagian kaki untuk ini juga salah. Nah, lanjut nomor 24. Pernyataan yang tidak tepat manfaat membersihkan gigi palsu. Oke, gigi palsu ya, ini ada di halaman 182 minasang. Sebenarnya gigi palsu dan gigi ini juga masih sama minasang ya untuk efek-efek yang diberikan minasang ya. Ini. Nah, 182 minasang. Mengurangi pertumbuhan bakteri, jelas salah ya minasang ya. Nah, yang tidak tepat misalnya. Yang B, mencegah penyakit mulut. Betul tidak? Betul. Yang C, mengurangi sekresi liur. Tidak ya, justru dengan sikat gigi atau membersihkan mulut itu menambah sekresi air liur. Jadi ini kurang tepat minasang. Yang D, mencegah sakit gusi dan gigi. Betul ya, ini sakit gusi minasang ya. Mana nih? Nah, penyakit periodontal ini sakit gusi minasang. Jadi A, B, C, A, B, D itu betul semua jawabannya minasang. Yang tidak tepat jawabannya C. 25, yang harus diperhatikan saat melakukan bantuan makan adalah. Oke, untuk bantuan makan sendiri sebenarnya ada di halaman 150-an minasang. Kita ke 150-an dulu yuk. Nah, bantuan makan nih. Nah, yang misalnya A, menaruh makanan lebih atas dari mata pengguna. Kurang tepat ya, nanti nggak bisa ngelihat minasang. Jadi ini kurang tepat yang A. Atur kecepatan makan sesuai kecepatan pasien. Biasanya, ya betul ya, di sini ada. Nah ini nih. Nah ini nih. Mengatur kecepatan menyuap sesuap makanan dengan cara menanyakan atau mengamati pengguna. Betul desnya. Jadi mengatur kecepatannya pasien. Desnya. Yang B. Yang C, gunakan sendok yang lebih besar agar lebih mudah dimakan. Enggak juga minasang ya. Yang D, gerakan vertikal untuk memasukkan makanan. Salah, bukan gerakan vertikal, tapi apa harusnya horizontal. Kalau vertikal kan ke atas, ke bawah. Itu malah bikin bisa bahaya aspirasi. Lanjut nomor 26. Pernyataan yang tepat tentang bantuan penggunaan hair dryer adalah tentang hair dryer. Sebenarnya ini cuman ada gambarnya saja ya, cuman minasang bisa mengira-ngira. Ada di halaman 193-an minasang. Jadi sebenarnya itu nggak ada
penjelasan lebih rincinya minasang ya. Nah ini nih saya ketemu ya. Gerakan hair dryer untuk mempercepat pengeringan rambut. Nah betul ya minasang ya, digerak-gerakan hair dryer tidak cuma diam berdiri saja. Mendekatkan hair dryer dengan cara mesin di dekat kepala. Oh, bahaya minasang ya. Minimal 15-20 cm. Hair dryer aman digunakan untuk pengguna demensia. Ini juga nggak ada hubungannya minasang ya. Dan dia berikan cream lotion di area sekitar tangan sebelum menggunakan hair dryer. Ini juga nggak nyambung nih. Oke Deska, lanjut nomor 27. Pernyataan yang tepat mengenai darah tinggi. Oke. Sebenarnya darah tinggi ini tidak ada pembahasannya secara jelas ya minasang ya untuk darah tinggi. Cuman kalau kita amati di halaman 50 ya sampai 51 itu ada sebenarnya minasang ya. Cluenya itu apa sih darah tinggi? Nah ini nih. Di sini minasang ya. Oke. Merasa pusing saat bangun tidur adalah ciri dari tekanan darah tinggi. Salah, itu adalah ciri dari tekanan darah rendah. Nah, ini kurang tepat. Tekanan darah yang normal adalah 110/70 mmHg. Salah juga, kenapa? Karena itu yang rendah minasang. Jadi normalnya itu 120/80 itu normalnya minasang. Kalau kurang dari ini berarti rendah, kalau lebih dari itu, contohnya 140 itu artinya hipertensi. Kalau tekanan darah tinggi. Yang C, cara untuk mengobati tekanan darah yaitu dengan terapi olahraga dan terapi makan. Betul ya minasang ya. Yang D, jika tekanan darah tinggi terus berlanjut dapat mengakibatkan sakit perut. Salah. Terusnya apa kalau terus berlanjut? Jadi cerebrovaskular dan penyakit kardiovaskular. Apa itu? Kalau cerebrovaskular itu penyakit stroke. Kalau kardio itu penyakit jantung. Lanjut, manakah alat bantu eliminasi urin pada pria? Ini penggunaan Pispot minasang ini ada di halaman 157 minasang. Ada 157. Nah ini tentang Pispot. Perbedaannya apa? Kalau Pispot untuk cewek itu oval bentuknya minasang, tapi kalau untuk cowok lonjong. Nah, di sini kira-kira yang oval dan lonjong mana? Ini oval. Sedangkan ini yang apa? Lonjong. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Lanjut. Manakah pernyataan yang tepat saat melakukan eliminasi? Oke, tentang eliminasi minasang ya. Ini ada di halaman 155-an. Kita ke eliminasi 55. Nah ini dia nih postur eliminasi. Menaikkan tumit, betul ya minasangnya. Di sini tumitnya apa dinaikkan. Yang A. Yang B, letakkan kaki di atas alas pendatar. Salah ya, harusnya apa? Kalau nggak bisa gini pakainya dudukan. Nah jadi ini kurang tepat yang B. Duduk tegak 90 derajat. Tidak ya, ini apa? Melengkung minasangnya, jadi tidak tegak. Tekan perut jika bisa sulit keluar. Salah ya, itu bahaya malah. Jadi harusnya dipijat, bukan ditekan. Nomor 30. Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat tentang homeostatis? Oke, kita ke homeostatis minasang. Ini ada di halaman 46. Ini masih halaman awal-awal minasang, 46. Nah ini sini homeostatis. Nah ini dia tentang homeostatis. Apa ya kira-kira? A. Kondisi keadaan sekitar yang mengalami perubahan. Kurang tepat juga. Keadaan tubuh yang mengalami perubahan yang disebabkan keadaannya mengancam jiwa. Enggak sampai mengancam jiwa ya. Sebagai bentuk bertahan hidup untuk bertahan hidup. Ini juga kurang tepat minasang. Keadaan tubuh mengalami perubahan yang disebabkan oleh lingkungan sebagai ya adaptasi perubahan. Betul ya, adaptasi perubahan ya. Kondisi tubuh yang abnormal akibat lingkungan yang berubah. Tidak ya, yang karena keterangannya mempertahankan berarti adaptasi. Jadi jawaban betul adalah yang C. 31. Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat posisi perawat saat mendampingi hemiplegia berjalan? Oke.
Sebenarnya ini juga tidak ada keterangannya minasang, cuman kita bisa melihat dari ilustrasinya ada di halaman 134. Nih. Mana nih? Nah, ini dia nih. Nah, ini di sini nih. Kita bisa melihat dia posisinya ada di mana, bukan di belakang tapi di samping. Nah, kita lihat. Yang A, posisi perawat berada di bagian 15 derajat belakang pasien. Kalau di sini, nah di 15 derajat, jadi bukan di benar-benar di samping tapi di belakang dikit. Jadi oke, di sini nomor A. Yang B, posisi perawat berada di 15 derajat depan pasien, sedangkan ini dia mau berjalan bukan turun, jadi ini kurang tepat minasang. Awal pasien melangkah dengan kaki yang sakit, salah. Nah, perawat berada di bagian yang sehat. Nah, komen yang kaki yang sakit betul, tapi perawat bagian yang sehat. Jadi salah, harusnya perawat bagian yang sakit. Yang D, awal pasien melangkah dengan kaki yang sehat, salah ya, harusnya apa, kaki yang sakit. Itu sama kayak turun tangga, ingat ya. Jadi jawabannya betul adalah yang A di sini. Oke, manakah di bawah ini jawabannya tepat untuk tanda cuci? Sebenarnya ini juga nggak ada keterangannya, misalnya tidak ada dijelaskan di buku, cuman misalnya bisa mengira-ngira. Kalau yang A itu apa, tentang apa nih? Ya, ini yang tentang setrikaan, gambar setrika minasangnya, jadi ini kurang tepat. Sedangkan ini tanda cuci. Yang B, dry clean atau cuci kering. Nah, ya, yang C itu pemutih. Ya, sedangkan yang D itu apa, tanda cuci. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang D. Hai, lanjut lagi ke nomor 33. Manakah di bawah ini merupakan makanan yang dapat menyembuhkan aspirasi? Oke, sebenarnya juga di dalam buku ini tidak ada keterangannya minasang, jadi saya cuma menjelaskan aja. Aspirasi itu bisa disebabkan oleh benda-benda yang cair. Nah, sedangkan yogurt, bubur, jelly itu bentuknya itu kental. Nah, yang cair cuma apa? Sup miso, betul. Nah, jadi untuk mencegah aspirasi biasanya cairan itu dibikin atau dicampur dengan bubuk pengental atau yang namanya toromiko dalam bahasa Jepang. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke paru-paru cairan tersebut karena mudah cairkannya. Tapi kalau kental kan langsung masuk ke lambung. Nah, gitu. Yang nomor 34. Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat tentang normalisasi? Oke, ini udah sering banget ya penjelasan tentang normalisasi. Ada di halaman 12 minasang. Kita ke halaman 12 dulu minasangnya. Nah, nomor 12. Harusnya ini halaman 12 normalisasi. Yang A, cara pandang ya masyarakat agar terciptanya kesetaraan ras, agama dan ideologi. Oke, ini kurang tepat juga minasang ya. Yang B, cara pandang dalam masyarakat agar para penyandang disabilitas dapat hidup dan bekerja sama sebagai orang tanpa disabilitas. Nah, ini betul keterangannya minasang ya, ada ya. Yang B. Yang C, cara pandang dalam bermasyarakat untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk para penyandang disabilitas. Ini kurang tepat. Yang D, cara pandang yang digunakan untuk melihat sisi positif yang lain. Ini bukan ya, ini lebih ke ICF-nya minasang ya, yang D. 35. Manakah di bawah ini prioritas pada pasien untuk bantuan pemberian makan? Oke, sebenarnya ini juga nggak ada keterangannya di buku, cuman kita bisa mengira-ngira pasien dengan demensia Alzheimer. Ya, ini juga kayaknya kurang tepat minasangnya. Kenapa? Karena untuk pasien dengan demensia Alzheimer lah, kalau dia bisa jitsu atau mandiri, nggak perlu dong diprioritaskan untuk makan misalnya. Jadi ini juga kurang tepat. Karena yang bermasalah kan cuma bagian otaknya, bukan tangannya. Yang B, pasien hemiplegia kiri, berarti bisa dong pakai yang kanan. Nah, yang C, pasien makan di tempat meja, jelas boleh dong, jadi kurang tepat. Yang A, pasien di tempat tidur. Nah, ini yang betul, karena di utamakan dia kan nggak bisa kemana-mana, tirah baring, jadi diprioritaskan. 37. Manakah cara yang tepat dalam menyuapi pasien? Oke, ini sebenarnya ada di halaman 150-an minasang, jadi kita harus teliti minasang ya, 150-an. Nah, aneh. Jadi sendok yang tarik ke atas akan menyebabkan leher terangkat. Ini nih. Nah, ini nggak boleh minasang ya, ini nggak boleh. Jadi harusnya sendok ditarik secara mendatar, itu poinnya.
Kita coba yang cek yang A. Pada pasien yang sulit untuk membuka mulut ketika makanan masuk, lalu ketika mulut tertutup, tarik secara vertikal. Ini kurang tepat, nggak boleh vertikal, tapi harusnya apa? Horizontal, jadi kurang tepat. Jika ada bagian yang mengalami kelumpuhan, maka dari arah bagian yang sakit. Salah ya, harusnya bagian mana? Yang sehat. Kenapa? Karena di sini keterangannya. Duduk akan dapat warna-warnanya. Nah, intinya, ini. Untuk pengguna yang lumpuh, perawat lansia menyuapkan makanan dari sudut yang mulut yang sehat. Jadi ini kurang tepat minasang. Kurang tepat minasang. Oke, pada pasien yang sulit untuk membuka mulut, ketika makanan masuk membuka mulut, lalu ketika mulut tertutup tarik sendok besar horizontal. Oke, betul, ini horizontal. Gunakan sendok yang berukuran besar agar memudahkan menyuapi pasien dan makanan cepat habis. Salah juga minasang ya. Jadi yang betul adalah yang C. 38. Di bawah ini manakah urutan kaki yang tepat saat menaiki tangga pada pasien hemiplegia? Oke, masih ingat urutan tangga ini ada di halaman 135. Ini. Cepat. Nah, ini nih turun tangga. Oke, 135. Berarti tongkat sakit sehat. Ini minasangnya, tongkat sakit sehat. Tongkat sakit sehat. Jawabannya betul adalah yang argumen naik tangga. Salah argumen saya. Berarti yang naik tangga ya, bukan yang turun, yang naik tangga. Ini sehat sakit, sehat sakit. Tongkat sehat sakit. Oke, yang D jawabannya minasang. Oke. Tangga ya, bukan turun, coba. Selanjutnya, manakah di bawah ini pernyataan yang tepat untuk memberikan bantuan memandikan pasien? Oke, untuk bantuan mandi pasien ini ada di halaman, sebenarnya ini tidak secara tertulis minasang ya. Untuk bantuan ini minasang ya. Yang A, suhu ruang ganti dengan kamar mandi tidak memiliki perbedaan. Betul ya minasangnya. Nggak boleh ada perbedaan supaya apa? Tidak terjadi head shock. Yang B, suhu ruang ganti dengan kamar mandi berbeda 10 derajat Celcius. Nah, sebenarnya itu untuk 10 derajat itu terlalu tinggi minasang. Sebenarnya itu harus disamakan suhu antara ruang ganti dengan ruang kamar mandi. Selama pasien berendam di bed up, perawat masih mempersiapkan ganti baju. Nah, ini juga bahaya. Kenapa? Karena kan dia berendam di bed up. Nah, harusnya apa? Diawasi. Yang dia setelah berendam jangan diberikan minuman. Salah. Harusnya apa? Diberikan minuman supaya tidak dehidrasi. Nah, oke, 40. Manakah di bawah ini pengertian afasi yang tepat? Oke, tentang afasi yang minasang ini ada di halaman 112 minasang. Tentang afasi ya. Nah, ini tentang afasi. Apa sih itu afasi ya? Afasi ya. Yang A, kerusakan yang terjadi pada area otak kecil yang berhubungan dengan bahasa. Sebenarnya ini salah minasang ya, jadi bukan di area otak kecil. Kenapa? Karena otak kecil itu lebih ke keseimbangan dan koordinasi, jadi itu kurang tepat minasang. Adanya fungsi penurunan berbicara, menulis tetapi dapat memahami bacaan. Salahnya itu bukan arti dari afasi, tapi itu apa? Gejala. Jadi kurang tepat minasang. Yang C, mudah melakukan pertanyaan terbuka daripada pertanyaan tertutup. Salah. Jujur afasia lebih gampang ditanya pertanyaan tertutup iya atau tidak. Ini juga kurang tepat. Yang D, kerusakan yang terjadi pada area otak besar yang berhubungan dengan bahasa. Betul minasangnya, itu tadi ya otak occipital, temporal, frontal, itu otak besar minasang. Itu ada di bagian otak temporal ya. Nah, itu bahasa. Jadi jawaban itu adalah yang D. Nah, itu. Nomor 41, manakah di bawah ini posisi yang tepat perawatan untuk awal bantuan turun tangga? Oke, bantuan turun tangga tadi ada ya di halaman 135, masih ingat minasang? Nah, ini nih, awal turun tangga. Mana kita cocokin gambar yang sama. Oke. So, di sini juga gambar yang nomor A. Kalau yang B, yang mana coba? Nomor 2 minasang, turun tangga nomor 2.
Yang C yang mana ini coba? Oh, nomor 3 naik tangga minasang ya. Nomor 3 naik tangga. Yang D mana? Nomor 3 turun tangga. Jadi jawaban itu adalah yang A. Kedua, manakah di bawah ini pernyataan yang tepat pada bantuan membandingkan pasien hemiplegia? Ya, sebenarnya ini tidak ada keterangannya, teman kita bisa kita bisa baca secara teliti. Ya, ada di halaman 190 minasang. Ini dia nih. Yang A, jarak antara setelah makan dengan mandi adalah 1 jam. 1 jam. Betul ya minasang ya. Kenapa? Karena ini nih. Hindari mandi dalam keadaan perut kosong atau segera. Nah, jadi nggak boleh habis makan langsung mandi. Nah, jadi ada jeda waktu. Nah, biasanya jadi yang A betul. Yang B, pemberian bantuan makan dilakukan setelah mandi. Salah ya. Nah, harusnya setelah mandi apa? Cairan, bukan makan, supaya tidak terjadi dehidrasi. Yang C, pemberian bantuan makan dilakukan sebelum mandi. Salah juga, nggak boleh minasang ya. Yang D, setelah mandi ajak pasien untuk ke toilet. Salah, harusnya apa? Sebelum mandi. Yang 43, manakah di bawah ini pernyataan yang tepat untuk bantuan eliminasi? Oke. Untuk pasien yang memiliki kelemahan saat berdiri, buat dudukan toilet lebih rendah agar memudahkan untuk duduk. Salah minasangnya. Kalau toilet lebih rendah, dia otomatis susah untuk duduk dong. Lansia, contoh aja, ada lansia dia toilet jongkok. Nah, itu bahaya minasang. Tertekuk. Nah, bisa patah ya. Makanya rekomendasinya apa? Toilet yang duduk. Yang B, buat kedudukan toilet lebih tinggi agar memudahkan pasien untuk berdiri. Betul, toilet duduk. Pintu toilet digunakan pintu tarik. Salah ya, harus apa? Pintu geser. Nah, yang D, agar membuat pasien dapat melakukan kemandirian, pesunan seruan tangan toilet tidak direkomendasikan. Salah ya, harusnya malah direkomendasikan. 44, manakah di bawah ini pernyataan tepat tentang QOL? Oke, tentang QOL itu masang udah harus paham ya, tentang apa? Kualitas hidup. Nah, jawabannya ada di mana? Coba kita lihat. QOL pada pasien tetap harus dibatasi agar pasien dapat melakukan pendirian. Nggak boleh dibatasi minasang ya. Karena apa? Sesuai keinginan dari pasien. Yang B, QOL pada pasien demensia, perawat yang harus memutuskan. Salah juga, nggak boleh perawat yang memutuskan. Tetap. Yang C, QOL adalah cara pandang perawat. Ya salah, bukan cara pandang perawat ya. Tapi siapa? Harus cara pandang pasien. QOL berguna agar perawat memahami keinginan dan harapan pasien. Betul, harapannya siapa? Harapannya pasien dan keinginan pasien. Jadi jawabannya betul adalah yang D. Terakhir, manakah di bawah ini pernyataan yang tidak tepat untuk poin-poin pencegahan kecelakaan? Yang A, perhatikan ekspresi pasien. Betul ya, ini untuk mencegah kecelakaan kita harus selalu memperhatikan ekspresi pasien. Kenapa? Karena bisa terjadi pasien itu mengalami kesulitan, nah, kemudian atau tidak kenyamanan, jadi kurang tepat. Yang B, jika pasien mengalami tersedak, beri air minum agar makanan mudah masuk ke lambung. Nah, ini jelas salah, ini malah bahaya minasang, karena kan tidak tepat minasangnya. Justru kalau pasien yang mengalami tersedak, bukan malah diminumkan, tapi apa? Dihentikan makanan atau minumnya, kemudian bantu untuk supaya mengeluarkan gangguan yang ada di tenggorokan maupun di dalam tubuh pasien. Yang saya perhatikan dengan pasien itu juga salah. Yang D, apakah pasien berbicara dengan lancar atau mengalami pendengaran yang kurang? Ini juga salah, karena pertanyaan yang tidak tepat. Jadi sekarang untuk pembahasan SSB Indonesia part 4 cukup sampai sini dulu minasang. Kalau ada request ya soal-soal yang dibahas, minasang seperti biasa boleh DM Sensei ke Instagram maupun TikTok, atau bahkan mungkin di komentar YouTube Sensei. Hai, sampai bertemu video selanjutnya. See you.